Ya, luar biasa, senang sekali hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya yang antusias dan tetap semangat di tengah-tengah cuaca yang begitu dingin di kota New York. Saya percaya Bapak Ibu semua, Tuhan sudah membuat kita berarti dan berharga. Saya boleh melihat wajah-wajah daripada Bapak Ibu sekalian yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Ada baiknya kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Haleluya, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita untuk tahun 2024 adalah The Year of Harvest. 2024 adalah tahun penuaian. Mari kita baca ayat mas kita yang diambil dari Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Inilah ayat emas kita untuk tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, bila mana Bapak Ibu berkesempatan, tolong ayat emas ini dihafal dan kemudian menjadi rema dalam hidup kita dan kemudian diamini sehingga ini terjadi dalam hidup setiap kita. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Bukan iman yang ngawur, bukan iman yang tidak berdasar, tapi biarlah iman kita pada tahun 2024 ini didasarkan pada Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Bapak Ibu semuanya jemaat BMC New York yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang percaya katakan, jemaat BMC New York yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti, bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, bukan kalau Tuhan mengizinkan, tapi Alkitab berkata pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan ayat emas kita untuk bulan Januari 2024 ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ya, dari Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6 dalam terjemahan sederhana, biarlah Bapak Ibu sekalian seperti yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru, jangan jemu-jemu untuk kita senantiasa menabur. Amin. Karena waktu kita menabur pada waktunya kita pasti menuai. Maka itu untuk bulan Januari 2024 ini subtema kita adalah sow your seed atau taburlah benihmu. Hari Jumat kemarin ya, saya pergi ke airport JFK untuk menjemput Kesia yang baru liburan dari Jepang bersama dengan kokonya, bersama dengan anak mantu cucu saya yang ada di Surabaya. Ya, nah Kesia mendarat di JFK kurang lebih jam 10 malam dan anak mantu cucu saya di Surabaya mendarat jam 10 pagi di Surabaya. Jadi jamnya mirip Bapak Ibu sekalian ya, cuman beda pagi dan malam ya. Nah sementara itu saya dan istri saya menunggu Kesia keluar dari gate Bapak Ibu sekalian. Kami melihat ada sepasang suami istri dengan membawa 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan bawaannya banyak banget Bapak Ibu sekalian ya. Selain membawa stroller, maka kemudian anak kecil ini 2 ya masing-masing membawa sebuah koper ya.
Tapi namanya anak kecil Bapak Ibu sekalian ya, nggak bisa dipercaya ya. Dan kemudian salah satu anak itu meninggalkan kopernya dan Ibu Yongki melihat dengan jelas ya bahwa anak ini meninggalkan kopernya sementara Bapak Ibu dan saudaranya yang lain tidak perhatian kalau koper mereka itu ketinggalan ya. Maka Ibu Yongki gelisah. Ya gelisah hatinya, dia bilang gini, aku harus kasih tahu bahwa ini koper ini milik dia, ini ketinggalan. Iya enggak, ya kan. Nanti ngomongnya pakai bahasa apa ya kan. Diajak bahasa Jawa dia pasti nggak ngerti ya kan. Maka akhirnya Ibu Yongki membulatkan tekadnya dan dia datangi keluarga kecil ini dan dia bilang, itu kopermu ya katanya. Dan kemudian ibu ini saudara menoleh ke kopernya dan bilang, oh my God katanya. Thank you. Dan dia ambil kopernya, setelah ambil kopernya datang lagi kepada kami dan dia bilang thank you. Ya kan? Dan akhirnya kami tiba di rumah bersama Kesia kurang lebih setengah 12 malam mungkin ya. Dan kami teleponan dengan anak kami yang ada di Surabaya juga baru tiba di rumah di Surabaya. Dan anak kami bilang gini ya kan, tadi di airport kopernya ketinggalan satu katanya ya kan. Jadi pas semua koper udah dimasukkan di mobil, waktu mau jalan dihitung-hitung. Perasaan kopernya hilang satu nih ya kan. Dan cepat kembali lagi ke dalam airport dan kita tahu Bapak Ibu sekalian Indonesia seperti apa ya kan. Nah begitu kembali ke airport ternyata kopernya sedang berdiri sendirian menunggu jemputan dari tuannya ya. Apa yang ditabur pasti dituai. Ada yang spontan, ada yang perlu waktu untuk menunggu tuaian. Tapi percayalah, apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu sekalian ketika kita menabur untuk mengampuni orang, menabur untuk memberikan maaf kepada orang, kayaknya nggak ada artinya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, waktu kita menabur hal itu kita sedang membuat tabungan yang besar. Pada waktunya ketika kita membutuhkan pengampunan atau maaf daripada orang lain, kita bisa menuainya. Amin. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini untuk minggu ini tanggal 21 Januari 2024, saya memberi tema dari kekurangan kepada tuaian yang besar. Dari kekurangan kepada kelimpahan. Dari hal yang tubuh kita di mana tidak sehat, tahun ini kita menjadi lebih sehat, jauh lebih sehat, lebih kuat daripada tahun-tahun yang lampau. Dari kekurangan berkat, dari kekurangan rezeki, bila tahun ini, tahun 2024 kita diberkati dan menjadi tahun-tahun keemasan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Ya, ada banyak murid Tuhan, tapi ini Yesus sengaja bertanya kepada Filipus. Filipus, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan. Mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus? Karena peristiwa ini terjadi di sekitar Betsaida. Sedangkan Filipus sendiri berasal dari Betsaida. Teman saya akhir tahun kemarin dari Surabaya, untuk pertama kalinya dia mau jalan-jalan ke kota New York. Dia udah jalan-jalan kemana-mana, tapi akhir tahun dia jalan-jalan ke kota New York. Dan kemudian dia tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu dan lain sebagainya. Dan kemudian saya bercanda di WA itu, saya bilang begini, kalau kamu mau tanya sorga, maka tanyalah kepada Yesus Tuhan.
Karena Yesus berasal dari sorga, Yesus tinggal di sorga. Kalau kamu mau tahu tentang New York, tanyalah kepada titik. Dan dia jawab, tanya kepada Pastor Yongki. Dan saya jawab gini, ya sana ambil sepedanya. Dan dia ketawa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia menjawab dengan tepat. Saya 15 tahun tinggal di New York, ya. Saya banyak tahu tentang New York daripada teman saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Filipus di dalam kitab Yohanes pasal 6 tadi, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, kita tahu setting daripada cerita ini, pada waktu itu Yesus dalam keadaan sedih karena mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis gara-gara dipotong lehernya, Bapak Ibu sekalian, ya, Yesus jatuh belas kasihan, dia sedih, maka itu kemudian dia pergi untuk menyendiri, ya. Tetapi ketika Yesus pergi menyendiri dan orang banyak mengetahui, maka orang banyak itu mengikuti Yesus. Dan waktu itu Alkitab bilang ada kurang lebih 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Maka kemudian karena hari sudah malam, hati Yesus jatuh belas kasihan. Bagaimana cara untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki? Padahal Yesus sendiri tahu apa yang harus dia kerjakan, tapi sengaja dia tanya Filipus, karena Filipus pasti tahu restoran mana yang buka jam segitu dan restoran mana yang bisa menyediakan makanan untuk orang sebanyak itu secara mendadak, ya. Maka pikiran daripada Filipus itu mumet, Bapak Ibu sekalian, pusing, ya kan? Dia tahu banyak tentang Betsaida dan dia bilang kepada Yesus, Tuhan Yesus, ya roti seharga 200 dinar itu nggak akan cukup untuk mereka. Ya, seandainya aku bisa beli roti, waktu itu upah 1 hari kerja sama dengan 1 dinar, berarti 200 dinar. Upah 200 hari untuk kerja. Ya lumayan banyak ukurannya pada waktu itu. Tapi dengan uang 200 dinar itu tidak akan cukup untuk memberi makan orang sekian banyak. Seandainya uangnya cukup, di mana ada restoran yang buka, ya. Jadi artinya begini, bagi Filipus ini hal yang tidak mungkin. Bagi Filipus ini hal yang tidak masuk akal untuk memberi makan sekian banyak orang. Mengapa? Karena Filipus pakai hitung-hitungannya sendiri. Ya, karena Filipus pakai sipuannya sendiri, kalkulatornya sendiri, pakai hitungannya sendiri, perkiraannya sendiri, tafsirannya sendiri. Alkitab bilang begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka itu untuk memasuki tahun 2024, mari Bapak Ibu sekalian kita runtuhkan semua benteng-benteng yang ada di kepala kita masing-masing. Apa itu benteng-benteng? Benteng-benteng itu adalah hal yang membatasi pikiran kita, yang dibentuk oleh kebudayaan, yang dibentuk oleh tradisi, yang dibentuk oleh keluarga di mana kita kecil dan dibesarkan, yang dibentuk oleh lingkungan kita, itu seringkali menghalangi kita untuk mengalami mujizat. Maka itu saya harap Bapak Ibu sekalian, saya berdoa sungguh-sungguh untuk Bapak Ibu sekalian yang Tuhan sudah bawa untuk memasuki tahun 2024 ini benar-benar mengalami yang namanya tuaian besar-besaran. Tuaian dalam bidang kerohanian, tuaian di dalam area keluarga dan rumah tangga kita masing-masing.
mungkin yang kurang harmonis, tahun ini kita menuai keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan dan mengalami keharmonisan. Ya, tadi sebelum ibadah seorang ibu dia ngobrol sama saya, dia bilang begini, aduh Pak, aku sukacita karena anakku laki-laki yang sudah sekian lama tidak pernah ngobrol sama aku, ya. Sekarang dia bisa ngobrol loh sama aku, bahkan ngobrolnya 4 jam Pak. 4 jam lama atau lama? Lama banget, dan itu saya tahu bukan karya daripada manusia, itu adalah karya daripada Tuhan. Amin. Kalau keluarga ibu ini dipulihkan di awal tahun ini, saya lihat ini adalah awan setapak tangan, maka keluarga bapak ibu yang ada di tempat ini pun akan mengalami tuaian besar-besaran. Tuhan pulihkan. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-8. Salah seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ada berapa orang anak Bapak Ibu sekalian? Ada berapa anak? Di sini disebutkan seorang anak. Saya percaya dari sekian ribu orang bukan hanya ada satu anak. Akan ada banyak anak-anak. Menurut saya lebih daripada 1.000 anak-anak yang hadir pada pertemuan itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi anak ini bisa menunjukkan bahwa dia memiliki bekal 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Nah, bicara soal roti jelai, ini adalah makanan orang miskin Bapak Ibu sekalian. Ya, saya berasal dari Madura. Makanan orang miskin pada zaman saya adalah nasi jagung Bapak Ibu sekalian. Karena saya berasal dari keluarga miskin, maka saya terbiasa makan nasi jagung. Maka itu begitu surprise banget ketika saya ada di New York, kemudian ada orang jualan nasi jagung, ya kan? Maka itu saya sering kali membeli nasi jagung yang ada di Amerika ini. Bahkan sekarang nasi jagung di Indonesia bukan lagi makanan orang miskin, tapi menjadi makanan mewah. Itu bos-bos Bapak Ibu sekalian, gara-gara kencing manis, ya dia sekarang suka beli nasi jagung. Gara-gara bos-bos itu yang beli nasi jagung, harga nasi jagung jadi mahal Bapak Ibu sekalian. Termasuk yang ada di Amerika ini, ya. Nah, anak ini adalah anak yang miskin Bapak Ibu sekalian, ya, karena ketahuan dari makanannya. Ayat yang ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12, setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ya, maka itu kalau makan secukupnya Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian kebanyakan terus dibuang, ya. 13, mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, melalui peristiwa ini, yang pertama Tuhan mau mengajarkan kepada Filipus, yang kedua Tuhan mau mengajarkan kepada murid-murid Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan pada waktu itu, dan yang ketiga pada sore hari ini Tuhan juga mau mengajarkan kepada setiap kita. Ketika uang, ketika kemampuan manusia, ketika teknologi, ketika situasi dan keadaan tidak bisa lagi menolong kita, percayalah
Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dia adalah Allah sumber daripada segala sumber kehidupan. Dia adalah Allah sumber daripada segala sumber mujizat itu. Sekali lagi, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Jawabnya tidak ada. Adakah yang mustahil bagi orang percaya? Jawabnya juga tidak ada. Tahun 2024 ini imani, sekali lagi imani, ya. Bukan iman yang ngawur, tapi iman berdasarkan firman Tuhan. Nah, ayat yang kelima dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 tadi dimulai dengan kebutuhan daripada orang banyak itu, Bapak Ibu sekalian. Dan diakhiri pada ayat yang ke-13 tentang pemenuhan kebutuhan akan orang banyak itu. Bahkan kalau Tuhan menyediakan itu lebih daripada cukup. Ya, hari ini di zaman generasi Gen Z, Bapak Ibu sekalian, ternyata hasil survei terhadap generasi Gen Z, Bapak Ibu sekalian, sangat mengejutkan karena banyak generasi Gen Z itu yang hidup di dalam stres dan depresi yang besar di seluruh dunia, ya. Sampai kemudian timbul istilah generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Generasi strawberry adalah satu generasi yang kelihatannya bagus. Ya, kalau kita lihat strawberry yang ada di Amerika ini bagus banget, Bapak Ibu sekalian. Tapi maaf, strawberry gampang penyet, gampang rusak, gampang busuk, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang dialami oleh generasi Gen Z itu. Maka itu kita sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang Tuhan percayakan keluarga, biarlah kita mau berdiri di hadapan Tuhan untuk menolong, mendampingi, mendoakan generasi Gen Z ini akan kebutuhan yang membuat jiwanya kosong itu, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang depresi, ya. Nah, bagaimana dari kekurangan mengalami kepada tuaian yang besar? Semuanya dimulai dari hal yang kecil. Alkitab bilang kalau kita setia sama perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan nanti akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kita lihat, kita sudah baca bagaimana anak kecil ini dia merelakan bekalnya untuk diberikan kepada Tuhan. Pelajaran yang pertama, saya selalu bilang begini, ajarkan anak-anak itu sebelum taringnya, sebelum giginya, sebelum cakarnya keluar. Ya, anak-anak itu kalau dididik takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka ketika dia bertumbuh umurnya, giginya udah keluar, cakarnya udah keluar, taringnya udah keluar, dia tidak akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Anak saya kerjanya fotografer, Henok Wiranegara. Dia sering kali traveling, ya, ke kota-kota besar, ke Jepang, ke Thailand, ke Singapura, ke Eropa, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan timnya. Dia bersaksi begini, satu kali setelah selesai acara foto-foto, maka oleh timnya dibawa ke komplek pelacuran. Ya. Nah, sampai di komplek pelacuran, ya, timnya ini semua melakukan perbuatan yang itu, Bapak Ibu sekalian. Sementara anak saya, dia terbengong-bengong, tunggu di luar, ya kan? Dan kemudian dia bersaksi, ternyata apa yang dikerjakan oleh papa mama sejak aku masih kecil, itu membuat aku takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Berlaku benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Saya mau ulangi apa yang saya sudah pernah sampaikan. Ada satu keluarga,
suami dan istri yang masih muda, punya anak-anak yang masih kecil. Dia selalu membawa anaknya pada hari Minggu, bukan ke gereja. Ya, tapi kemana dia bawa anaknya pada hari Minggu? Yaitu untuk mengasah bakat dan talentanya. Pendetanya berkali-kali mengatakan kepada bapak ibu ini, Pak, Bu, boleh kamu mengasah talenta untuk anak-anakmu, tapi buat anak ini takut akan Tuhan. Aduh pastor, ini mumpung masih ada kesempatan, maka aku mau supaya ini kesempatan dipakai oleh anak-anakku supaya nanti dia jadi orang. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, hari berganti hari, kemudian bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan anak ini mulai keluar cakarnya, mulai keluar taringnya, mulai keluar giginya. Dan hari ini Bapak Ibu yang masih muda itu, dia bersaksi, Pastor, tahu nggak? Sekarang anakku tidak mau melakukan hobinya. Itu yang pertama. Yang kedua, anakku tidak mau kuliah. Yang ketiga, aku suruh anakku pergi ke gereja, dia nggak mau. Terus jadi dia ngapain di rumah? Ya nggak tahu, nggak mau apa-apa. Terus pastor, yang keempat tahu nggak? Sekarang nggak mau ngomong sama papa mamanya. Wow, anak ini luar biasa. Saya percaya anak ini selalu dibawa ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Saya percaya anak ini sudah mendengarkan khotbah Yesus di bukit tentang ucapan bahagia. Anak ini sudah mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus tentang memberi dan lain sebagainya, tentang mengasihi. Sehingga ketika melihat kebutuhan orang banyak, anak kecil gak gampang Bapak Ibu sekalian untuk memberikan bekalnya. Ya, saya masih ingat sekali Bapak Ibu sekalian, ada berapa banyak orang tua ketika membelikan coklat atau es krim buat anaknya. Dan kemudian dia godain anaknya. Papa minta dikit dong. Atau mama minta dikit dong. Ya, anak itu bilang apa? Enak aja. Ini punyaku katanya ya. Tapi anak ini Bapak Ibu sekalian. Ini dia mau memberikan anak kecil. Memberikan 5 ketul roti jelai dan 2 ekor ikan. Yang kayak-kayaknya tidak ada artinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan suka melakukan perkara yang besar melalui hal-hal yang kecil. Mengapa? Supaya tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 28 sampai 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Perhatikan ini. Supaya tidak ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tahun ini adalah tahun 2024 ini tahun ke-16 saya di Amerika. Ya. Saya sangat terbeban dengan urusan surat-surat imigrasi. Jadi waktu saya masuk New York ini saya kan mengalami anugerah Tuhan. Ya. Saya mendapatkan visa yang spesial. Saya tidak perlu ke sidang pengadilan dan kemudian saya bisa eligible untuk mendapatkan green card Amerika Serikat. Sehingga dalam tempo nggak sampai terlalu lama ya, setahun lebih saya udah punya green card, kami sekeluarga udah punya green card Bapak Ibu sekalian. Maka saya ini suka mendampingi jemaat untuk datang ke persidangan yang ada di Federal Plaza,
maupun yang ada di Rosedale, Bapak Ibu sekalian ya. Itu udah biasa buat saya dan saya hafal banget tempatnya, toiletnya, restroomnya, parkirnya di mana itu gampang banget kalau naik kereta apa ya. Dan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya, selama 15 tahun ya, ternyata ada satu yang ditolak Bapak Ibu sekalian ya. Yang jelas-jelas dalam persidangan itu dikatakan tidak bisa, kamu nggak dikabulkan. Wah, itu membuat saya sedih ya. Tetapi kemarin bulan Desember, tanggal 22 Desember 2023 ya, ada seseorang yang saya dampingi dan kemudian di-granted, full granted. Nah, saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu sekalian. Semua ini terjadi bukan karena saya yang hebat. Alkitab bilang tidak seorang pun yang boleh memegahkan diri. Anak saya di Indonesia ya, itu anak mantu cucu saya, itu ngajukan permohonan visa ke Amerika Serikat 6 kali ditolak Bapak Ibu sekalian. 6 kali ditolak, artinya apa? Yang hebat bapaknya atau Tuhan yang hebat? Kalau orang-orang di granted itu yang hebat adalah Tuhan ya. Kita ini cuman alatnya Tuhan. Tuhan suka pakai orang-orang yang sederhana supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Kita masih ingat bagaimana ketika Jenderal Naaman dari Damsyik, Bapak Ibu sekalian, dia sakit kusta. Ketika dia datang kepada Elisa di Israel untuk supaya dia bisa mengalami mujizat kesembuhan, Elisa bilang begini, ya kan, suruh Jenderal Naaman itu nyemplung di sungai Yordan. Jenderal Naaman tersinggung, dia bilang begini, di Damsyik itu sungai Abana dan sungai Parpar itu jauh lebih jernih, jauh lebih indah daripada sungai Yordan. Ya. Tapi untung Jenderal Naaman dia mau merendahkan diri dan dia nyemplung Bapak Ibu sekalian di sungai Yordan yang tidak sebagus sungai di Damsyik. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi, kesembuhan sakit kusta atas Jenderal Naaman terjadi. Yesus pernah menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, buta sejak lahirnya. Di dekat kolam Siloam Bapak Ibu sekalian. Cara menyembuhkan orang buta ini gimana? Tuhan pakai tanah dan tanahnya diludahi Bapak Ibu sekalian. Ya, ludah campur tanah, sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak berarti. Tapi Tuhan pakai untuk melakukan mujizat bagi orang yang buta itu. Maka itu tahun 2024, biarlah mulai di awal ini kita mau Bapak Ibu sekalian untuk mulai melakukan hal-hal yang kecil. Dalam keluarga dan rumah tangga, ya, hal-hal yang kecil. Setiap pagi kan saya berdoa ya sama istri saya dalam doa fajar Bapak Ibu sekalian. Maka begitu alarm berbunyi, maka yang pertama saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus untuk hari yang Tuhan berikan. Yang kedua saya bilang begini, aku mencintaimu Bapak, aku mencintaimu Yesus, aku mencintaimu Roh Kudus. Dan yang ketiga yang tidak pernah tidak saya lakukan, saya bilang kepada istri saya, I love you sayang. Ya, dan kemudian saya cium istri saya peluk istri saya. Itu hal-hal yang kecil Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian tahu enggak? 21 Januari itu adalah hari pelukan. Jadi hari ini itu seluruh dunia merayakan hari pelukan. Ternyata pelukan itu memberikan ketenangan. Pelukan itu bisa menyebabkan tensi darah jadi rendah Bapak Ibu sekalian. Dan detak jantung tidak jadi berdebar-debar. Maka itu mulai hari ini lakukan hal-hal yang kecil. Amin. Yang kita mungkin anggap sepele, yang tidak berarti. Saya sama istri saya nggak pakai hitung-hitungan Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang bisa saya kerjakan, saya akan kerjakan.
Apa yang istri saya bisa kerjakan, istri saya yang akan mengerjakannya, ya. Tanpa hitung-hitungan, wah ini kan tugasmu, ini tugasku. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Lakukan semua mulai hal-hal yang kecil. Karena Tuhan mau dari hal-hal yang kecil nanti akan terjadi hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, serahkanlah kepada Tuhan. Kalau kita mau dari kekurangan tahun ini kepada tuaian yang besar. Mari kita lihat dari kitab Matius pasal 14 ayat 17 sampai dengan 18. Ini ayat yang paralel dengan Yohanes 6 ayat 5 sampai 13 tadi. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ya, ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu sekalian, perkara yang di luar nalar kita akan terjadi. Bahkan Yesus bilang begini, mari yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Ya, Yesus bukan hanya mau ketika kita dalam keadaan baik, tapi waktu kita letih lesu dan berbeban berat, Tuhan bilang, come, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang kita miliki itu talenta, karunia, dan lain sebagainya. Ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup melipat kali gandakan. Tadi kita sudah membaca bagaimana dengan 5 roti dan 2 ekor ikan di tangan Tuhan bisa memberi makan 5.000 laki-laki dewasa sampai kenyang. Apa cukup dia? Enggak, istrinya, anak-anaknya juga ikut menikmatinya. Bahkan masih ada lebihnya 12 bakul. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, seorang raja yang bernama Daud, dia bilang begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ada 3 yang saya highlight di sini. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik dan berlakulah setia. Ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amen. Serahkan cita-citamu, serahkan impianmu, serahkan doa-doamu kepada Tuhan. Serahkan pengharapanmu kepada Tuhan. Alkitab bilang Ia akan bertindak. Sementara waktu Tuhan belum bertindak, Tuhan mau untuk setiap kita melakukan yang baik dan tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, dari kekurangan kepada tuaian yang besar, Tuhan mau agar setiap kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan memberkati keluarga kita, bukan hanya untuk kita nikmati, tapi biarlah melalui hidup kita, kita juga membuat keluarga-keluarga yang lain diberkati. Ketika Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita, ketika Tuhan memberkati keuangan kita, Tuhan tidak mau berkat itu membawa kita kepada kebinasaan. Seperti yang ditulis di dalam Amsal pasal 10, bahwa berkat atau kekayaan orang fasik itu akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi berkat dan kekayaan orang benar itu akan membawa kepada kekekalan. Mengapa? Karena kekayaan orang benar itu tidak dinikmati untuk dirinya sendiri, tapi juga mau dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lukas pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, ini ayat yang paralel dengan Yohanes pasal 6 tadi. Dikatakan sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki.
Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. Bapak Ibu sekalian, ada berapa murid Yesus? Masih ingat ada berapa? 12. 12 orang ngatur 5.000 orang. Laki-laki, belum lagi perempuan dan anak-anak. Itu bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu sekalian ya. Setelah ngatur orang sekian banyak murid-murid ini, maka kemudian yang kedua dikatakan begini ayat 15. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya disajikan, supaya dibagikan kepada orang banyak. Dalam terjemahan baru bahasa Indonesia memakai kata disajikan. Artinya apa? Disajikan, diberikan secara terhormat. Ya, bukan hanya dijalankan atau dilemparkan, tapi dibagikan secara terhormat. Wow, ini bukan tugas yang mudah ya. Demikian juga saya sangat menghargai para pelayan Tuhan di tempat ini. Bukanlah hal yang mudah untuk menyelenggarakan ibadah secara rutin, baik ibadah secara online maupun secara onsite. Tapi saya melihat hati Bapak Ibu sekalian yang mencintai Tuhan sehingga mau dipakai menjadi alat Tuhan untuk melayani. Ya. Dan saya tahu satu hal Bapak Ibu sekalian, apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya tidak akan sia-sia. Sebab Tuhan punya accounting di sorga. Tuhan punya sekretaris yang mencatat setiap apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melihat bagaimana Tuhan mencintai jiwa-jiwa dan kita juga mencintai apa yang Tuhan cintai, maka Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Saya nggak pernah lihat Bapak Ibu sekalian orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan melayani dengan setia yang ditinggalkan oleh Tuhan. Saya nggak pernah lihat itu. Yang saya lihat setiap orang-orang yang mencintai Tuhan, melayani Tuhan, hidupnya mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Tuhan terus tambahkan berkat di dalam kehidupannya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dia berkata, jangan goyah. Persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan tadi saya sudah sampaikan, waktu Yesus melayani sekian ribu banyak orang, Yesus dalam keadaan sedih karena Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, jangan kita egois. Amin. Jangan yang dipikirkan hanya aku, diriku, dan saya. Kalau engkau memikirkan aku, diriku, dan saya, maka saya percaya Bapak Ibu tidak akan mau dipakai untuk menjadi saluran berkat. Ingat, ketika kita melakukan apa yang kita bisa, maka Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Ketika kita memberi makan jiwa-jiwa itu dengan makanan rohani, maka Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita akan makanan jasmani. Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita akan kebutuhan rohani. Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan jiwani kita. Waktu saya tidak ada di rumah, waktu saya sedang selingkuh Bapak Ibu sekalian, maka istri saya yang dalam keadaan malu, dia mau bangkit. Dan kemudian apa yang dia kerjakan? Dia datangi kenalannya, dia datangi tetangganya yang dia tahu sedang ada dalam masalah.
Dia datangi satu persatu. Ya, dan dia memberikan kekuatan. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, maka itu yang akan dituainya. Ibu Yongki memberikan kekuatan kepada orang lain sehingga dia mendapatkan kekuatan. Ibu Yongki berdoa untuk pemulihan orang lain. Akibatnya dia menuai, keluarganya dipulihkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari setiap kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Dan yang terakhir, Tuhan mau untuk setiap kita mengelola berkat Tuhan itu dengan baik, dengan rasa tanggung jawab. Yohanes 6 ayat 12-13. Setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau sampaikan sedikit bagaimana kita mengelola berkat Tuhan di dalam keuangan. Ya, sekali lagi, bagaimana mengelola berkat Tuhan di dalam keuangan. Yang pertama, kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Yang kedua, apa yang menjadi hak Tuhan, minggu lalu saya sudah sampaikan, yaitu buah sulung. Kita mengembalikan persepuluhan, kita membawa buah sulung bukan takut dimakan oleh belalang pelahap, bukan takut dimakan oleh belalang pengerip, bukan takut dimakan oleh belalang pelompat, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi tidak mungkin tidak memberi, tapi ada orang yang memberi karena apa? Dia takut, Bapak Ibu sekalian, ya. Takut ngalami yang enggak baik, takut kualat, takut kena karma, tidak. Orang percaya kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhan, maka dia mengembalikan persembahan persepuluhan dan dia membawa persembahan sulung itu kepada Tuhan. Ya, ada beberapa anak Tuhan yang tanya secara khusus kepada saya. Saya ajarkan pada mereka bahwa yang pertama, dasar untuk melakukan dalam hal keuangan itu harus iman. Yaitu iman percaya berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan cerita atau dongeng dari nenek moyang atau dari orang lain. Iman itu harus cocok dengan firman Tuhan. Yang kedua, itu harus dilakukan dengan kasih kepada Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana untuk kita mengelola berkat Tuhan itu di dalam keuangan? Di dalam kitab Kejadian 41 ayat 34 itu peristiwa bagaimana Yusuf waktu persiapan untuk menghadapi kelaparan di Mesir. Di situ diajarkan dari sorga untuk orang menabung 1/5 atau 20% dari penghasilannya. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, mumpung ini di awal tahun, ayo kita mulai bisa mengelola keuangan kita. Sebab kita tidak tahu krisis apa yang akan terjadi di depan. Tetapi ketika kita mengelola keuangan itu dengan baik, pada saat kita membutuhkan, lumbung-lumbung kita sudah terisi dengan penuh. Amin. Kita lihat bagaimana orang-orang Israel itu, orang-orang Mesir itu Bapak Ibu sekalian pada zaman Yusuf. Ketika kekeringan selama 7 tahun itu terjadi, maka di Mesir yang ada adalah kelimpahan. Dan yang ketiga, untuk mengelola keuangan, sisa daripada itu semua, itulah baru kita pakai untuk biaya hidup dan keperluan pribadi kita. Ya, saya undang pemain musik maju ke depan. Hari ini kita sudah belajar ada 4 hal bagaimana dari kekurangan kita menuai besar-besaran. Dari hal yang tidak cukup
menjadi sesuatu yang lebih daripada cukup. Yang pertama, mulai bertindak, mulai perkara-perkara yang kecil. Yang kedua, serahkanlah hal-hal yang kecil itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan yang keempat, kita harus mengelola berkat Tuhan dengan baik. Kalau bicara mengelola berkat Tuhan dengan baik, keluarga itu juga adalah berkat Tuhan. Amin. Dan maka itu keluarga juga harus dikelola dengan baik.